Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan belajar dimulai, para peserta didik diarahkan untuk masuk ke link Zoom meeting. Kemudian, peserta didik juga diarahkan untuk mengerjakan latihan membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah di-share di Classroom berdasarkan kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Masih semangat? Semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun kita belajar daring, alhamdulillah ya sudah bisa melaksanakan secara full ya. Meskipun ada beberapa yang tidak masuk. Sebelum mulai belajar, kita mulai berdoa dulu ya. Coba Irna untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tadi setelah Ibu lihat, Liani hari ini tidak masuk. Nisa Putri, kemudian Siti Nur Amanah, sama Siti Nur Hudayah ya. Sebelumnya kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai jurnal. Ya, ingatkah pembahasan yang tentang jurnal penilaian? Masih. Coba tentang apa saja yang dibahas? Besar laba pokok penjualan. Berarti kan mengenai akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Ya. Yang dibahas kita di perusahaan dagang ya. Itu contohnya tambahannya di perusahaan dagang ada mengenai akun persediaan barang Dagang. Jadi ingat ya. Nah, untuk pertemuan sekarang yang dibahas kita berlanjut mengenai laporan keuangan dan di laporan keuangan ini yang akan dibahas itu mengenai laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Bisa dilihat dari screen-nya ya, Ibu akan munculkan. Terlihatkah? Sudah. Ya. Nah ini yang akan Ibu bahas mengenai menyusun laporan keuangan dan tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, menganalisis laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kedua, menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Sebelum penugasan nanti di pembelajaran ini akan memberikan model pembelajaran discovery learning. Ada pembentukan kelompok untuk penugasan pembuatan laporan keuangan. Ada 16 ya. Kita bentuk kelompok ya. Satu kelompok masing-masing 4 orang. Dari kelompok itu ada yang membuat laporan laba rugi. Kemudian ada juga yang membuat laporan perubahan ekuitas. Sebelum penugasan untuk kelompok nah kita lihat dulu ya. Apa itu laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal atau ekuitas? Ada yang Irna, Bu. Irna? Laporan laba rugi adalah laporan kinerja atau kemampuan perusahaan dalam peroleh keuntungan. Laporan ini berisi informasi mengenai Pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode. Kalau laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama satu periode akuntansi tertentu.
Yang sudah dijelaskan tadi sudah terdengar mengenai pengertian laporan laba rugi sudah jelas? Sudah. Yang mau mengartikan laporan perubahan modal atau ekuitas, ada yang tahu tidak? Apa pengertian dari perubahan ekuitas atau modal? Siapa yang mau mencoba mengartikan? Boleh Dewi? Apa laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas, laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan. Segala perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi. Di laporan perubahan ekuitas itu mengenai apa tadi unsur? Perubahan ekuitas, kegiatan operasionalnya. Berarti nanti itu bisa modal awal boleh, kemudian selain modal awal apalagi kira-kira yang atas yang nanti atau rugi diperoleh oleh perusahaan yang selain laba rugi misalkan adanya pengambilan uang oleh si pemilik perusahaan, dan yang terakhir kita akan mengetahui modal unsur atau komponen yang ada di laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Coba ada yang tahu siapa yang mau menyebutkan yang ada di laporan laba rugi? Unsur terdiri dari apa saja? Boleh siapa? Pendapatan penjualan. Kemudian harga pokok penjualan. Beban apa? Operasional. Kemudian pendapatan di luar. Kalau unsur yang ada di laporan perubahan Modal awal, laba atau rugi, pengambilan pipe, uang modal akhir. dan modal akhir. Kembali lagi ke laporan laba rugi, bentuk-bentuknya ya, bentuk dari laporan laba rugi. Ada yang tahu apa? Ada dua. Apa saja? Single step sama multiple step. Step dengan multiple step. Coba ada yang mau membedakan apa itu laporan laba rugi dengan bentuk single step dan multiple step? Apa? Meliawati. single step, yaitu bentuk laporan yang dengan menggabungkan 9 dari kelompok dan semua. Multiple step itu yang bagaimana bentuknya? Bertahap, penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan urutan aktivitas yaitu kegiatan usaha di usaha. Itu perbedaan dari bentuk single step dan multiple step. Nah, kalian lihat tuh di layar. Terlihat tidak? Terlihat. Udah selesai untuk pembuatan laporan keuangannya. Kelompok 1, 2, 3 sudah? Perwakilan ya untuk tasi dari kelompok 2 sudah siap. Boleh diwakilkan siapa yang memastikan? Ya boleh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan laporan laba rugi dengan single step dan laporan perubahan ED Indonesia periode 2000. Di sini ada penjelasan penjualan Jumlah 9.600.000 rupiah. lalu di bawahnya ada pokok penjualan sejumlah 100.000 dan beban angkut penjualan 1.000. Jika dijumlahkan, jumlahnya menjadi 9.345.000 rupiah. Lalu di bawahnya ada penjualan beli, ada HPP harga penjualan sejumlah 1 juta. Lalu ada persediaan barang dagang awal sejumlah 9 juta. Lalu ada beban angkut pembelian 60.000 rupiah. Dan jika dijumlahkan menjadi 9.060.000 rupiah. Lalu pengurangan pembelian terdiri dari potongan pembelian, retur pembelian pengurangan, potongan pembeliannya sejumlah 1.000 dan retur pembelian pengurangannya sejumlah 110 rupiah. Dan jika dijumlahkan jumlahnya menjadi 1.480.000 rupiah. Lalu di bawahnya ada pembelian bersih yang terdiri dari barang untuk dijual, HPP, laba kotor atas penjualan. Barang tersedia untuk dijualnya sejumlah 8.580.000 rupiah. Harga pokok penjualannya
Rp8.180.000 dan laba kotor atas penjualannya jadinya Rp1.165.000. Beban-beban administrasinya terdiri dari beban gaji, beban perlengkapan toko, beban perlengkapan kantor. Beban gajinya Rp550.000, beban perlengkapan tokonya Rp40.000, dan beban perlengkapan kantornya Rp20.000. Jadi total laba usahanya Rp555.000. Lalu ada pendapatan komisi Rp150.000 dan jika dijumlahkan laba bersihnya Rp705. Ya, itu total dari laba bersih. Oke, Kondang Jaya. Kelompok yang lain hasilnya. Jadi berdasarkan kelompok 2 dengan bentuk apa? Apakah betul laba bersihnya sejumlah 705.000? Kelompok 1? Betul. Kelompok ada PDI Jaya periode 31 Desember 2009. Modal awalnya sejumlah 2 juta, laba bersihnya 705. Bahan modalnya Rp705.000 jika ditambah menjadi modal akhirnya Rp2.705.000. Ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah membahas mengenai laporan keuangan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Kita sebelum ditutup mungkin ada yang mau menyimpulkan dengan refleksi. Siapa yang mau menyimpulkan? Mira, ya silahkan. Laporan laba rugi adalah laporan kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Laporan ini berisi informasi mengenai seluruh pendapatan dan beban pembayaran perusahaan selama satu periode akuntansi. Unsur-unsur laporan laba rugi terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan atau beban penyediaan jasa, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan, dan beban lain-lain. Bentuk laporan laba rugi disajikan dalam bentuk single step, yaitu bentuk laporan yang disusun dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi suatu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok lainnya yang terjadi dalam suatu periode. Serta multi step, yaitu bentuk laporan yang disusun secara bertahap, penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan urutan aktivitas, yaitu kegiatan usaha di luar usaha. Itu kesimpulannya. Kemudian yang mau merefleksikan? Rida, Bu. Rida, iya boleh. Saya jadi tahu perbedaan laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal atau ekuitas. Saya jadi tahu unsur-unsur laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau ekuitas. Saya jadi tahu perbedaan bentuk laporan laba rugi single step dan multiple step. Terima kasih. Itu refleksinya. Jadi dari hasil pembelajaran hari ini, yang Ibu harapkan kalian sudah memahami pengertian dari kedua laporan keuangan tersebut. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih membahas mengenai laporan keuangan ya. Dilanjutkan ke laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca. Sekian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, semoga ilmu yang didapat hari ini atau pembelajaran yang sudah Ibu berikan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga kalian juga tetap sehat. Amin. Kita juga berdoa semoga wabah yang sedang kita landa di negeri ini segera berakhir ya, untuk COVID ya 19, supaya kita cepat bertemu untuk belajar bertatap muka dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain, berkumpul kembali di sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.